Haleluya. Kembali lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Presiden Donald Trump melakukan deportasi terhadap 2 anggota DPR Muslim. Dan setelah keduanya meneriakkan saat pidato kenegaraan Presiden Donald Trump sementara berlangsung di Amerika Serikat. Ya, itulah kedua imigran asal Timur Tengah, dan tidak kaleng-kaleng pidatonya Donald Trump ini, kawan-kawan. Wah, dia presiden bukan yang omon-omon aja. Dia presiden yang nekat, saudara. Jadi siapapun yang menghalangi jalannya, dia akan singkirkan. Dan inilah yang terjadi kepada 2 keturunan Timur Tengah ini. Saya pastikan dia dari keturunan Islam, ya, agamanya Islam maksud saya. Dan mereka berdua dideportasi. Kenapa? Karena Donald Trump menganggap bahwa ini orang kok nggak sopan banget ya. Dia lagi ngomong, tiba-tiba diteriaki. Sama dengan kayak dulu ada Presiden George Bush ya, yang dilempar sepatu. Dan George W. Bush ini kan mungkin orang yang lempar sepatu itu tidak diapa-apain ya, paling cuma disingkirkan oleh pas pampres. Tapi Donald Trump lain, langsung dideportasi. Waduh. Dan menariknya, ya, komentar-komentar para netizennya. Saya lihat ya, teman-teman. Coba lihat komentar-komentar para netizen. Ini nih. Oke. Lagi pula, ngapain diteriakin? Sudah jelas dia imigran, mencari nafkah di negara orang, malah nggak sadar diri. Kalau dikorut, ya apa ini? Aduh, kecepatan ya. Kalau dikorut, ia sudah dikasih umpan buaya. Masih bersyukur dia dideportasi. Nafas masih utuh sepenuhnya. masih utuh ya nafasnya. Wah. Dan memang imigran ini di mana-mana selalu buat rusuh. Di Inggris dia buat rusuh, di Australia dia sembahyang di jalan umum, di tempat-tempat umum, di Amerika dia buat rusuh, terus di Jerman juga dia buat rusuh, di mana-mana dia selalu buat rusuh. Memang imigran ini kalau nggak bertobat di dalam Tuhan Yesus ini selalu bikin onar ya, biasalah. Karena apa? Karena selalu saya bilang ajaran itu sangat mempengaruhi tindakan. Kalau ajarannya sudah seperti itu, ya sudah tindakannya yang akan dilakukan ya seperti itu, nggak sopan banget ya. Nah repotnya di Indonesia, orang-orang imigran seperti ini dibiarkan gitu loh. Dibiarkan berkembang dengan pesat. Sehingga orang-orang pribumi mulai tersingkirkan dengan keberadaan mereka. Coba lihat aja ya. Bicara tentang keagamaan. Ya, menurut dia semua yang di Indonesia ini milik dari seberang sono. Ya semua. Sampailah ada yang video itu kaki unta, terus ada kaki unta itu wangi. Itu kan viral videonya kan. Ya itulah. Nah, coba kita lihat yang lain ya. Yang lainnya ya. Ini dia. DT-nya juga imigran ya. DT-nya juga.
Menyuarakan kebenaran tantangannya berat. Semoga Donald Bebek cepat dapat asap atas kesombongan dan kekejamannya. Ini ya kepada Donald Trump ya. Oh no, ya. Inilah negeri Konoha ini netizennya memang ya, luar biasa ya. Belajar lagi Pak, penduduk asli Amerika, siapa yang imigran itu, siapa saja. Emang penduduk asli Amerika itu kan Indian. Ya. Justru pendatang yang bikin ribut di mana-mana. Lihat aja di Jepang, di Inggris, di Yunani. Iya, kemarin di Jepang kan itu toh. Sementara di demo juga sama masyarakat di Jepang. Karena ya imigran-imigran ini selalu bikin rusuh di mana-mana. Ya itulah. Makanya dengan Donald Trump berpidato seperti ini, dideportasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Dengan orang-orang seperti ini? Adakah yang berani seperti Donald Trump? Atau presiden kita, beranikah seperti Donald Trump yang bikin rusuh, yang selalu memecah belah, dideportasi, yang korupsi, dideportasi, yang apa namanya, yang terlibat dengan kasus-kasus besar ya, pencucian uang, korupsi, narkoba, deportasi. Bisa enggak? Ya itulah, ya kita berdoa tetaplah Indonesia selalu kuat, hebat. Ya kita berdoa buat presiden kita Bapak Prabowo agar setiap kebijakan-kebijakannya selalu memihak kepada rakyat, bukan karena kekuatan sendiri atau mungkin karena kapasitasnya sebagai presiden, tetapi semuanya kembali lagi kepada rakyat. DPR juga begitu, iya kan? Orang hari-hari ini kritik DPR karena ya bagi masyarakat Indonesia DPR itu ya nggak buat apa-apa, itu kan? Iya. Jadi bagi masyarakat Indonesia ya sah-sah saja mengkritik setiap pemerintah kan. Tapi ya itulah, tetap kita berdoa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tetap berdoa biar bangsa ini tetap berjaya, tetap kuat, tetap hebat, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Penginjilan di bangsa ini tetap berjalan dengan luar biasa. Tuhan memberkati.